Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatun Hasanah dari semester 4 kelas R1B. Saya ingin mempresentasikan makalah metodologi penelitian kualitatif yang berjudul Desain Penelitian Grounded Theory. Pengertian Grounded Theory. Istilah Grounded Theory pertama kali diperkenalkan oleh Glasser dan Strauss pada tahun 1967. Glasser adalah seorang sosiolog sekaligus dosen di Columbia University dan University of California of Nursing. Sedangkan Strauss juga seorang sosiolog yang bekerja sebagai direktur Social Science Research. Inti dari pernyataan tersebut kurang lebih adalah kami meyakini bahwa penemuan teori dari data yang kami disebut grounded theory adalah tugas utama yang dihadapi ilmu sosiologi saat ini. Untuk itu, kami berusaha menunjukkan teori tersebut sesuai dengan situasi empiris dan dapat dimengerti oleh sosiolog dan orang awam sekalipun. Teori tersebut sesuai dengan situasi empiris dan dapat dimengerti oleh sosiolog dan orang awam sekalipun. Ini merupakan pertama kali istilah grounded theory diperkenalkan. Menurut Glasser dan Strauss, grounded theory adalah teori umum dari metode ilmiah yang berurusan dengan generalisasi, elaborasi, dan validasi dari teori ilmu sosial. Menurut mereka, penelitian grounded theory perlu menemukan aturan yang dapat diterima untuk membentuk ilmu pengetahuan, walaupun pemikiran metodologis ini tidak untuk dipahami dalam suatu pengertian positivisme. Tujuan grounded theory adalah membangun teori baru, walaupun sering juga digunakan untuk memperluas atau memodifikasi teori yang ada. Sebagai contohnya, peneliti bisa mengembangkan grounded theory peneliti sendiri atau grounded theory peneliti lain untuk meninjau kembali data yang sama dengan pertanyaan dan interpretasi yang berbeda. Tujuan umum dari penelitian grounded theory adalah secara induktif memperoleh data yang diperlukan pengembangan teoritis dan yang diputuskan secara memadai untuk domainnya dengan memperhatikan sejumlah kriteria evaluatif. Walaupun penelitian grounded theory dikembangkan dan digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan sosial, penelitian grounded theory dapat dilakukan secara sukses diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu. Ini termasuk ilmu pendidikan, studi kesehatan, ilmu politik, dan psikologi. Yang kedua, langkah-langkah penelitian grounded theory. Menurut Sugiono, kategori inti yang diidentifikasikan kemudian dikembangkan dan dirumuskan menjadi teori. Selama melakukan penelitian, peneliti membuat catatan-catatan atau memo untuk mengelaborasi ide-ide yang berhubungan dengan data dan kategori-kategori yang dikodekan. Yang pertama ada langkah teoritasi penelitian grounded. Tujuan akhir penelitian grounded ialah untuk menghasilkan teori berdasarkan data, maka terdapat 3 langkah penting untuk menghasilkan teori tersebut, yaitu yang pertama konseptualisasi, yang kedua kategorisasi konsep, yang ketiga melahirkan proposisi. Dan yang kedua ada pengumpulan data dan penyampaian teoritik. Pada dasarnya, instrumen pengumpulan data penelitian grounded theory adalah peneliti sendiri. Sampel dalam grounded theory, masalah sampel penelitian tidak didasarkan pada jumlah populasi, melainkan pada keterwakilan konsep dalam berbagai bentuknya. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara penyampaian teoritik. Dan yang ketiga ada analisis data. Pada esensinya, kegiatan pengumpulan dan analisis data dalam grounded theory adalah proses saling berkaitan erat dan harus dilakukan secara bergantian atau siklus. Karena itu, kegiatan analisis yang dibicarakan pada bagian berikut telah dikerjakan pada saat pengumpulan data sedang berlangsung. Tujuan pengkodean dalam penelitian grounded theory adalah untuk menyusun teori, memberikan ketepatan proses penelitian, membantu mengatasi bias dan asumsi yang keliru, dan memberikan landasan, memberikan kepadatan makna, dan mengembangkan kepekaan untuk menghasilkan teori. Yang keempat ada analisis proses. Menganalisis proses merupakan bagian penting dalam grounded theory. Yang dimaksud dengan analisis proses adalah pengaitan urutan tindakan interaksi. Pada penelitian grounded theory, analisis proses bukan merupakan bagian dari tahapan kegiatan, tetapi berbagai cara untuk mempertajam analisis dalam pengkodean
atau khusus pada pengkodaan terporos dan perkodaan terpilih. Hasil analisis proses itu juga perlu ditunjukkan dalam penulisan laporan penelitian. Maksud analisis proses ini adalah berbagai cara untuk menghidupkan data melalui penggambaran dan pengaitan tindakan atau interaksi untuk mengetahui urutan atau rangkaian data. Yang ketiga ada kelemahan dan kelebihan penelitian grounded theory. Menurut Diamond dan Amy Holloway, kelemahan penggunaan model grounded theory terlalu memakan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan adanya metodologi yang mengharuskan peneliti untuk bersikap sangat teliti dan rajin. Proses grounded theory selama ini dituduh kelewat kompleks dan membingungkan banyak orang yang kesulitan mempraktikannya. Kecuali dalam kondisi yang longgar, tidak kaku dan tidak terlalu dispesifikasi. Sedangkan kelebihan grounded theory yaitu kualitas grounded theory sama seperti pada penelitian lain. Selain ditentukan validitas, reliabilitas, dan kredibilitas dari datanya. Selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan yang pertama, kapan penelitian grounded theory ini digunakan? Penelitian ini dilakukan apabila peneliti melakukan observasi atau berpartisipasi dalam perilaku sosial dan mencoba untuk mengerti perilaku tersebut. Grounded theory ditemukan oleh dua sosiologi Glasser dan Strauss dalam riset bersama tentang pasien yang meninggal dunia di rumah sakit. Dan pertanyaan yang kedua yaitu permasalahan seperti apa yang dijadikan objek dalam penelitian grounded theory. Yaitu melalui interview yang dikenal dengan istilah unstructured interview. Suatu wawancara tidak struktur merupakan interaksi antara pewawancara dengan responden. Baiklah, segitu saja pemaparan materi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.